apakah demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam? Kalau sesuai, buktinya apa? Jadi ketika ada seseorang mendapatkan kekuasaan, itu kemudian dia berlindung bahwa dia berkuasa karena dia yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sistem ini memunculkan sebuah kediktatoran. Apakah undang-undang yang mengesahkan LGBT misalkan? Ya, saya siap untuk melakukan demo, asal Anda di belakangnya ikut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas persoalan kenegaraan. Ada pertanyaan yang disampaikan, apakah demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam? Kalau sesuai, buktinya apa? Yang kedua, bukankah demokrasi itu buatan manusia? Mengapa tidak menggunakan sistem ciptaan buatan Tuhan? Ya. Nah, malam hari ini saya ingin mencoba menjelaskan, meskipun di dalam beberapa kesempatan, di dalam beberapa forum, saya sudah pernah menjelaskan tentang relasi agama, terutama Islam, dengan demokrasi. Di dunia ini, sistem pemerintahan yang tertua itu disebut teokrasi. Theo itu Tuhan, kratos itu pemerintahan. Sebuah sistem pemerintahan yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Tuhan, agama. Memunculkan sebuah sistem pemerintahan ketuhanan. Ini bagus ketika nilai-nilai agama menjadi spirit, roh di dalam praktek pemerintahan. Tetapi yang terjadi dengan teokrasi sesungguhnya adalah sebuah kekuasaan yang berusaha untuk dipertahankan dengan menggunakan legitimasi agama. Sejarah Islam pernah mencatat ketika Bani Umayyah mulai berdiri menegakkan dinasti Umayyah, selesainya periode Khulafaur Rasyidin, itu dia menggunakan sebuah landasan agama, yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' biyadikal khair. Jadi ketika ada seseorang mendapatkan kekuasaan, itu kemudian dia berlindung bahwa dia berkuasa karena dia yang dipilih oleh Tuhan. Dia yang dimenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus tunduk karena dia adalah pilihan Tuhan. Tidak boleh ada perlawanan, pembangkangan, tidak boleh ada koreksi, kontrol, tidak boleh ada pengawasan. Karena hakikatnya dia sedang mewakili perintah Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, sistem ini memunculkan sebuah kediktatoran. Sejarah di dalam Islam, Bani Umayyah itu kemudian berhasil diganti bukan dengan peralihan kekuasaan secara damai, tetapi melalui pengambil alihan kekuasaan, melalui kekerasan, melalui peperangan yang kemudian dimenangkan oleh Bani Abbasiyah dan seterusnya. Teokrasi. Sejarah di Eropa juga begitu, kurang lebih sama. Nah, yang kedua itu disebut dengan autokrasi. Autokrasi ini sebuah sistem pemerintahan yang melahirkan otoritarianisme. Kenapa? Karena menuntut ketaatan mutlak dari rakyat
Dan rakyat tidak boleh melakukan kendali, pengawasan, dan seterusnya. Ini juga bisa memunculkan kediktatoran. Ini juga menghasilkan sebuah kekuasaan yang tidak terbatas, kekuasaan yang tersentral pada satu tangan penguasa. Yang ketiga, monarki. Monarki itu sebuah sistem yang pemerintahan yang pemimpinnya ditunjuk berdasarkan nasab, keturunan. Ya, tidak ada peluang dari orang di luar keluarga kerajaan itu yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa menjadi malik atau mamlakah atau raja, sultan, dan seterusnya. Nah, yang keempat, demokrasi. Demokrasi itu sebuah sistem pemerintahan yang memberikan peluang kepada rakyat untuk memimpin. Sebuah sistem pemerintahan yang membatasi kekuasaan seorang pemimpin. Sebuah sistem pemerintahan yang mengatur adanya regulasi, adanya sirkulasi, adanya suksesi kepemimpinan pemerintah, sehingga setiap periodik itu akan terjadi perubahan, pergantian kepemimpinan. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya kekuasaan itu tidak terus-menerus berada di tangan satu orang yang memunculkan, yang dikhawatirkan akan melahirkan penyelewengan kekuasaan. Nah, kalau di dalam sistem demokrasi modern itu seorang penguasa hanya boleh menjabat 2 kali. 2 kali itu bisa 2 kali 4 tahun atau 2 kali 5 tahun. Itu sudah maksimal. Nggak ada yang 2 kali 10 tahun, itu sama saja 20 tahun. 2 kali 15 tahun, ya maksimum 5 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, Islam itu tidak mengatur. Kanjeng Nabi sendiri tidak memberikan sebuah petunjuk yang konkret bagaimana bentuk pemerintahan untuk umat Islam. Bahkan Nabi sendiri tidak memberikan sebuah arahan bagaimana memilih seorang pemimpin yang akan memerintah. Ya. Masih ingat penjelasan saya ketika Nabi wafat itu kemudian sahabat bermufakat, sepakat menunjuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul pengganti Kanjeng Rasul. Melalui apa? Musyawarah mufakat. Musyawarah atau musyawarah? Musyawarah mufakat. Ya. Karena hanya sinyal yang diberikan oleh Nabi tentang senioritas Sayyidina Abu Bakar. Tapi jangan lupa, kalau Nabi menunjuk itu berarti Nabi melakukan nepotisme. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar adalah mertuanya. Nabi hanya memberikan sinyal untuk menggantikan menjadi imam sholat. Tapi siapapun tidak ada yang berani membantah, menolak peran sentral Sayyidina Abu Bakar di dalam perjuangan Islam, bahkan mempertaruhkan nyawa. Senioritas diangkat. Sayyidina Abu Bakar meninggal, kemudian menunjuk Sayyidina Umar. Tapi penunjukan itu disepakati oleh sahabat, tidak dipaksakan. Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar, kemudian para sahabat setuju dengan pilihan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar ini sudah berbeda kan? Ketika Sayyidina Umar wafat, sebelum wafat dia membentuk sebuah tim yang hari ini dikenal dengan formatur. Ahlul Halli wal Aqdi. Tokoh-tokoh utama, para sahabat-sahabat yang kaliber besar yang kemudian dipilih menjadi anggota formatir yang akan menentukan siapa yang akan menggantikan Sayyidina Umar. Nah, kemudian ini formatir, beda lagi. Ya, Sayyidina Umar waktu itu didorong oleh sahabat-sahabat agar menunjuk siapa penggantinya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi kata Sayyidina Umar, aku tidak berani meniru orang yang lebih baik dari aku. Kalau aku melakukan seperti Sayyidina Abu Bakar, itu berarti aku sama baiknya dengan Abu Bakar. Tidak.
sikap tawaduknya. Tapi beliau juga tidak membiarkan sahabat dalam kebingungan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Aku tidak mungkin membiarkan, karena berarti aku melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang terbaik di dunia ini, yaitu Kanjeng Nabi. Tidak mau, maka dia kemudian menemukan sebuah formula, yaitu membentuk formatur. Formatur ini kemudian yang berhasil memilih Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu itu calon tinggal 2. Calon itu dipilih oleh anggota formatur. Tapi kemudian disampaikan kepada para sahabat, semua penduduk umat Islam yang ada di Madinah, untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian melakukan baiat. Tinggal 2, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali kemudian ketika menjawab pertanyaan yang diajukan, beliau dengan sikap tawaduknya. Tapi Sayyidina Utsman kemudian, kalau Sayyidina Utsman tidak bersedia, maka tidak akan ada khalifah yang terpilih atau Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman kemudian menerima syarat yang diajukan. Akhirnya terpilihlah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terpilih. Para sahabat ingat, dulu kan calonnya tinggal 2, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dicari, Sayyidina Ali menolak. Tapi pada akhirnya beliau bersedia dan dibaiat melalui kesepakatan seluruh sahabat, lalu dilakukan pembaiatan di Masjid Madinah. Tidak ada 4 kali pemimpin di dalam Islam, model pemilihannya 4 kali. Tapi semuanya itu adalah memimpin sebuah masyarakat di Madinah yang bentuk pemerintahannya tidak pernah ditentukan atau diberikan petunjuk oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri itu hanya memberikan rambu-rambu, nilai-nilai yang harus ada, yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, tentang sistem pemerintahannya terserah, bentuk pemerintahannya terserah. Dari 4 model sistem pemerintahan yang tadi di awal saya sebutkan, teokrasi, autokrasi, monarki, dan demokrasi, menurut saya yang paling dekat, yang bisa memenuhi syarat ketentuan nilai-nilai kepemimpinan di dalam Islam yang akan menjadi pemimpin sebuah pemerintahan adalah demokrasi. Bukan teokrasi, bukan autokrasi, bukan monarki. Buktinya apa? Buktinya mari kita pelajari. Saudara-saudara, prinsip-prinsip universal yang ada di dalam Al-Quran, itu pertama adalah prinsip asyura, selaras dengan prinsip di dalam demokrasi. Asyura artinya consultation, musyawarah. Ini bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum bil amr, bermusyawarahlah di dalam semua persoalan. Nilai pertama, prinsip pemerintahan di dalam Islam adalah musyawarah. Yang kedua al-musawarah, kesetaraan, equality. Ya. Nah, itu bisa dibuktikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Itu adalah prinsip equality yang paling jelas di dalam Al-Quran, yang tidak melihat seseorang karena kesukuannya, karena kebangsaannya, tetapi karena ukurannya adalah ketakwaan. Tidak boleh sebuah pemerintahan yang melakukan diskriminasi. Harus ada kesetaraan hak di antara rakyat yang dipimpin. Yang ketiga, saya persingkat saja, al-adalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah misalkan ayat 8 atau surat Al-An'am ayat 152. Ya. Dulu
Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan, ya, kebaikan. Prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah al-hurriyah. Freedom, kebebasan. Tidak boleh, ini sebentar lagi kita pemilu. Tidak boleh orang dipaksa untuk memilih. Harus ada kebebasan. Orang tidak boleh dipaksa, ya, ada kebebasan. Ya, ayatnya apa? Misalkan Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Ya. Nah, tidak boleh dipaksa, tapi begitu seseorang memulai Islam, dia harus taat dengan regulasi yang ada di dalam Islam. Tapi orang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Orang tidak boleh dipaksa untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi begitu dia masuk menjadi WNI, maka dia harus taat dengan aturan-aturan negara Republik Indonesia. Ya, orang tidak dipaksa untuk naik sepeda motor. Tapi begitu dia naik motor, dia harus taat dengan aturan lalu lintas. Begitu. La ikraha fiddin. Orang tidak boleh dipaksa untuk mencoblos. Tapi kalau dia mencoblos, dia harus mendaftar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kelima adalah al-amanah, trust. Salah satu buktinya adalah surat An-Nisa ayat 58. Ya, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Al-amanah itu adalah sebuah bentuk manajemen modern yang disebut dengan akuntabilitas, transparansi. Orang tidak mungkin akan amanah, ya, kalau dia tidak akuntabel. Atau kalau dia akuntabel, dia berarti amanah. Kalau dia tidak akuntabel, berarti dia tidak mungkin amanah. Ada yang disembunyikan. Ya, kalau dia transparan, dia amanah. Kalau dia berusaha untuk tidak transparan, tidak akuntabel, maka perlu dicurigai, dia berarti tidak amanah. Saudara sekalian, yang keenam adalah assalam, peace. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 61 tentang perdamaian. Dan kata Allah, wasulhu khair. Damai itu jauh lebih baik. Tidak boleh ada kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, kekerasan oleh pemerintah yang berkuasa kepada yang diperintah, tidak boleh. Itu yang disebut dengan the state terrorism. Israel hari ini itu masuk kategori state terrorism. Karena apa? Terorisme itu tidak hanya dilakukan oleh orang per orang. Terorisme tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang. Negara pun bisa menjadi teroris. Yang disebut dengan state terrorism. Siapa yang diteror? Bisa saja warga negaranya sendiri. Bisa saja warga negara dari negara lain. State terrorism bisa saja dilakukan oleh sebuah negara kepada negara lain. Tidak hanya warga negara dari negara lain, tapi juga kepada negara lain. Bis. Yang terakhir, at-tasamuh, yaitu toleransi. Tadi surat Al-Baqarah ayat 256, ditambah lagi surat Al-Kafirun, jelas. Ya. Sebagai sebuah bentuk puncak dari toleransi umat Islam. Saudara-saudara sekalian, nah, tapi bukan berarti demokrasi tidak memiliki kelemahan, ya. Tidak ada sistem ciptaan manusia yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Tapi dibandingkan dengan sistem yang lain, ini yang paling dekat dengan prinsip-prinsip pemerintahan di dalam Islam. Apa kelemahan dari demokrasi? Karena demokrasi itu berdasarkan kepada suara rakyat. Kalau rakyat mayoritas menghendaki sebuah keputusan kebijakan X, maka pemerintah harus melaksanakan atau membentuk kebijakan itu. Nah, kelemahannya di mana? Bisa jadi apa yang dikehendaki oleh rakyat itu bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan Tuhan. Saudara-saudara,
Dulu pernah ada sebuah film yang berjudul Al Capone. Itu gangster, tokoh mafia Amerika Serikat. Yang melakukan semua praktek maksiat dan perbuatan haram. Salah satunya bisnis minuman keras. Dulu orang Amerika, pemerintah itu melarang minuman keras. Jadi praktek orang memproduksi minuman keras itu ilegal, sembunyi-sembunyi dijual. Tapi lama-kelamaan pemerintah tidak kuasa untuk membendung tuntutan agar supaya minuman keras dilegalkan. Ya, karena demokrasi maka kemudian menjadi legal. Itu kelemahannya. Nah, bagaimana untuk bisa menutupi kelemahan ini? Kelemahan demokrasi bisa dilekatkan. Kalau tadi ada teokrasi, maka kita bisa mengembangkan sebuah teodemokrasi. Demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama, agar Tuhan. Teodemokrasi. Artinya, alhamdulillah kita di Indonesia kan mayoritas umat Islam. Kalau ada tuntutan sebuah kebijakan dan itu bertentangan dengan syariat Islam, apakah itu melalui referendum atau melalui apa, maka kita berhak untuk melawan dan menentang agar supaya itu tidak terjadi. Ya, bayangkan kalau misalkan sekarang ini ada tuntutan, wah karena tidak hanya tuntutan dari Indonesia, tapi juga dari negara lain yang mengesahkan, apakah undang-undang yang mengesahkan LGBT misalkan. Ya, saya siap untuk melakukan demo, asal Anda di belakangnya ikut gitu. Ya kalau sendirian kan ya waku demo kok sendirian. Kalau sampai ada kebijakan seperti itu, karena jelas ini bertentangan dengan syariat Islam. Ya, tuntutan referendum. Kita tuntut referendum agar supaya LGBT disahkan, masuk di dalam undang-undang legal, mereka punya hak yang sama. Oh, nanti dulu kita harus membangun sebuah pemerintahan yang demokratis tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai agama, tidak terlepas dari ajaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang mengatakan demokrasi itu kan buatan filsuf Yunani, sebuah konsep yang dulu dibangun oleh para filsuf Yunani. Salah satu tokohnya yang terpenting adalah Aristoteles. Kenal dengan Aristoteles? Tidak kenal. Pernah ketemu? Saya kemarin malam mimpi ketemu Aristoteles. Saya tanya, Pak Aristoteles, ini sampean mengatakan di dalam buku sampean, demokrasi itu sebuah sistem pemerintahan yang buruk. Gara-gara pendapat Anda yang mengatakan demokrasi itu sebuah pemerintahan yang buruk. Kenapa Aristoteles sampai kepada kesimpulan seperti itu? Karena menurut dia, pemerintahan yang baik itu yang dipimpin oleh orang-orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan, orang yang kaya, orang yang ningrat, bangsawan. Nah, kalau demokrasi itu nanti peluangnya orang kecil, orang rakyat awam pun bisa memimpin. Dan itu akan buruk akibatnya. Ya. Nah, saya bilang, tidak bisa. Kita sekarang ini kita memiliki banyak bukti, fakta. Orang-orang awam, orang-orang yang tidak ningrat, bukan bangsawan. Tapi mereka bisa menjadi pemimpin dan memerintah dengan baik. Ya. Nah, terus Pak Aristoteles ngomong ke saya, Pak Adnan tolong sampaikan kepada orang Indonesia. Sudah saya ralat pendapat saya itu. Kalau hari ini Aristoteles dihidupkan kembali, dia akan menyesali. Dia akan menangis karena telah keliru di dalam pendapatnya. Tapi meskipun tidak bisa dihidupkan kembali, kan saya kemarin sudah mimpi. Sudah ketemu, sudah klarifikasi. Tidak. Ada kelemahan, tetapi dibandingkan dengan sistem yang lain terlalu banyak kelemahannya. Terlalu banyak tidak ketemu dengan nilai-nilai prinsip-prinsip pemerintah di dalam Islam. Saudara-saudara sekalian, kalau Kanjeng Nabi menghendaki sistem tertentu, pasti beliau akan
menjelaskan kepada sahabat. Pasti. Kalau beliau menginginkan sebuah pemilihan untuk memilih pemimpin yang memerintah, pasti beliau akan menjelaskan. Hikmah, tapi ada hikmah yang besar. Karena tanpa ada ketentuan yang konkret atau yang tegas, umat Islam memiliki keleluasaan, kelonggaran, keluasan, fleksibilitas di dalam membentuk sebuah sistem pemerintahan. Nah, yang terakhir, bisa saja praktek demokrasi diselewengkan. Tapi yang kita inginkan adalah nilainya yang intrinsik di dalam sistem itu. Kalau di dalam praktek bisa saja. Israel itu demokrasi. Ya, ada pemilihan umum reguler secara rutin. Ada pertanggungjawaban pemimpinnya, ada pemilihan macam-macam. Dia memenuhi syarat-syarat formal sebuah negara pemerintahan yang demokratis. Tetapi perilakunya kan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Perilakunya. Syarat formal sebuah sistem demokrasinya terpenuhi. Tetapi perilaku pemerintahnya tidak mencerminkan nilai demokrasi. Salah satu yang tadi saya sebut adalah peace. Damai. Nah. Diskriminasi. Ya kan? Kenapa? Tidak ada equality. Tidak ada kesetaraan. Yang ada adalah sebuah kebijakan-kebijakan yang selalu diskriminatif. So, kita tidak bicara tentang praktek negara per negara yang mungkin tidak demokratis tapi mengklaim demokrasi. Korea Utara itu mengklaim dirinya sebagai Republik Demokratik Korea Utara. Ada kata demokrasinya. Boleh, orang boleh saja. Pemimpin siapapun, pemerintah yang memerintah di negara manapun boleh mengklaim. Tapi kita kembalikan, sejalan nggak dengan nilai-nilai demokrasi? Kalau tidak, berarti hanya klaim. Nah, siapa tahu di antara Anda nanti ada yang menjadi pemimpin. Jadi sudah ngerti bagaimana supaya tidak menyimpang dari nilai demokrasi, tetapi juga tidak menyimpang dari nilai Islam, agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya jelaskan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.